Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur summa rji'il basara karrataini yanqalib ilaikal basaru khashi'an wa huwa hasir walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha waja'alnaha rujuman lisyayatin wa'tadna lahum adzabas sa'ir walilladina kafaru birabbihim adzabu jahannam wa bi'sal masir. Shadaqallahul adzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan. Semoga yang membaca dan mendengarkan mendapatkan pahala di sisinya. Amin. Acara ketiga menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya dan Himne ITB. Mohon maaf, ini ada kesalahan teknisi, akan dipersiapkan lagu Indonesia Rayanya. Stop share. Bersatu
Indonesia Raya. Merdeka, 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 negeriku yang kucinta. Merdeka, Indonesia Raya. Indonesia yang bangga, merdeka, negeriku yang kucinta. Indonesia bertani, mengabdi nusa bangsa. Baik, acara selanjutnya sambutan-sambutan. Sambutan pertama yaitu Ketua Himawipa. Kepada Saudara Muhammad Kamil SP, dipersilahkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga Bapak Ibu sekalian dalam kondisi sehat dan bahagia. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu 'alal umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya takdimi, yang saya hormati Bapak kita semua pembina Himawipa yang pada hari ini alhamdulillah hadir, Bapak Dr. Insinyur Ramhat Pambudi MS dan Bapak Dr. Insinyur Burhanuddin MM. Terima kasih Bapak atas kehadirannya. Dan yang saya hormati seluruh saudara saya, sahabat saya dari Lembaga Kemahasiswaan di lingkungan Pascasarjana Pertanian Bogor. Alhamdulillah ada Kang Iwan Prala Eshud dari Forum Mahasiswa Pascasarjana IPB University, dan juga ada Mbak Lesta SP yang mewakili Mas Irfan dari Ketua Bogor Science Club, dan di sini juga hadir Kang Teguh Jati Purnama Eshud selaku Ketua Himpunan Mahasiswa Muslim Pascasarjana. Terima kasih atas kehadirannya. Dan tentunya tak lupa juga tanpa mengurangi rasa hormat dan terima kasih saya kepada semua pengurus yang hadir, panitia raker yang dipimpin oleh Mas Niko,
serta seluruh pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu dan telah membantu sehingga acara raker pada pagi hari ini bisa terlaksana, dan harapan kita semua semoga berjalan dengan baik insya Allah. Amin. Mungkin pada kesempatan kali ini saya lebih ingin memperkenalkan Himawipa khususnya kepada tamu undangan, kepada pembina kita, bahwasanya Himawipa itu merupakan salah satu lembaga kemahasiswaan sebagai wadah untuk memfasilitasi teman-teman pasca sarjana yang ingin mengembangkan jiwa kewirausahaan. Karena itu, kita tahu seiring berjalannya waktu dan tantangan zaman yang berkembang semakin besar, mahasiswa dituntut tidak hanya meningkatkan kompetensinya di bidangnya yang kita pilih saat ini, tetapi juga diminta untuk meningkatkan kompetensi lain dalam mengaplikasikan mungkin tridharma perguruan tinggi. Dan salah satunya kompetensi itu yang perlu dikembangkan di kalangan mahasiswa pasca sarjana adalah jiwa kewirausahaan. Dan alhamdulillah sejauh ini Himawipa telah memilih sebanyak 38 orang sebagai pengurus di Himawipa yang terbagi di beberapa posisi, baik di PPH ataupun di departemen. Dan di departemen di Himawipa sendiri ada 3 departemen, yaitu ada pengembangan sumber daya mahasiswa, ada produksi dan pemasaran, dan juga ada dokumentasi, multimedia, dan informasi. Harapannya di mana setiap bagian di Himawipa akan mengaktualisasi visi dan misi dari Himawipa itu sendiri berupa program kerja yang insya Allah pada kegiatan hari ini, kali ini akan kita sampaikan, dan harapannya dari setiap program kerja tersebut bisa dirasakan kebermanfaatan Himawipa oleh mahasiswa pasca sarjana dalam mengembangkan jiwa kewirausahaan. Sehingga adanya Himawipa bisa menjadi perantara terciptanya relasi dengan para entrepreneur terutama, dan juga bisa membantu menciptakan suatu usaha yang berkelanjutan, khususnya bagi yang membutuhkan ya di mahasiswa pasca sarjana Institut Pertanian Bogor. Insya Allah. Oleh sebab itu, kami dari Himawipa mohon dukungan dan doa, baik dari pihak dekanat yang pada kesempatan kali ini mungkin ada kegiatan lain, dan pembina terutama, dan seluruh teman-teman saya, saudara-saudara saya dari LK, semoga Himawipa bisa bersinergi dengan baik dan bisa berkontribusi sebagai LK di lingkungan pasca sarjana Institut Pertanian Bogor. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dalam sambutan kali ini. Saya Muhammad Kamil selaku Ketua dari Himawipa, dan atas nama Himawipa sekali lagi ingin mengucapkan terima kasih atas kehadiran seluruh tamu undangan, dan mohon maaf jika ada kekurangan ataupun kesalahan mulai dari proses mengundang sampai nantinya acara selesai. Oke, terima kasih. Allahu a'lam bishawab. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya. Sambutan yang kedua yaitu Ketua Umum Forum Mahasiswa Pasca Sarjana yang diwakili oleh Saudara Iwan Perala Eshud. Kami persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama, saya ucapkan dulu salam hormat saya kepada Bapak Dr. Insinyur Rahmat Pambudi MS dan Bapak Dr. Insinyur Burhanuddin MM selaku pembina Himawipa. Kemudian yang saya hormati ke Saudara Muhammad Kamil SP selaku Ketua Himawipa yang baru, kemudian Saudara Teguh Jati Purnama Eshud selaku Ketua Himpas, dan Ketua BSC yang diwakili oleh Saudari Lesta SP yang hari ini tidak bisa hadir, Saudara Irfannya. Pertama, saya menyampaikan permohonan maaf dari Ibu Evi dulu, karena tidak dapat hadir pada hari ini, karena sedang ada di lapang ya untuk mengurus akademik, keperluan akademik. Kemudian yang kedua, saya menyampaikan pesan dari Bu Evi selaku Ketua FW, yaitu beliau menyampaikan salam kepada teman-teman Himawipa dan menitipkan pesan untuk memanfaatkan kesempatan ini untuk belajar sebaik-baiknya. Beliau berharap setelah lulus nanti teman-teman dapat menjadi wirausahawan yang baik. Nah, saya mencoba mengajak teman-teman semua untuk mengingat masa lalu sedikit ya, dari era revolusi industri 1.0 sampai 4.0. Mulai dari era 1.0 yang ditandai dengan penemuan mesin uap oleh James Watt di abad 18, yang perubahannya sangat jelas ya teman-teman, dari tadinya kita menggunakan tenaga manusia berubah ke tenaga mesin. Gitu.
Kemudian dilanjut dengan era 2.0 yang ditandai dengan penemuan tenaga listrik dan ban. Dampaknya besar sekali ke produksi, dan juga sumbangsinya terhadap perang dunia kedua itu sangat besar. Adanya mobil dan pesawat itu juga ditandai dengan adanya perubahan itu. Kemudian era 3.0 dipacu oleh komputer dan robot. Nah, sekarang kita mengenal istilah Internet of Things yang ditandai dengan berubahnya sebutan kita menjadi era 4.0. Juga disebut era disrupsi, di mana perubahan terjadi begitu cepat. Dulu kita tidak berpikir pasar seperti Gojek, Grab, atau ibu-ibu kalau mau belanja ke pasar itu harus benar-benar turun ke sana. Sekarang mereka tinggal buka gadgetnya, belanjaan langsung datang ke rumah, gitu kan. Nggak perlu lagi repot-repot turun ke pasar atau ke mall. Gitu. Nah, yang menjadi pertanyaan selanjutnya adalah apa yang akan terjadi di era 5.0? Gitu. Nah, ini menjadi tantangan untuk teman-teman Himawifah ke depannya seperti itu. Nah, terakhir, untuk teman-teman Himawifah semoga menjadi orang yang berhasil dalam organisasi dan bertanggung jawab secara akademik. Jadi kami berharap tidak ada yang namanya anak organisasi, aktivis organisasi lulus lama atau tidak tepat waktu, apalagi hilang dan tidak bisa lulus, akhirnya DO seperti itu. Nah, semoga kedepannya Himawifah dapat bersinergi lagi dengan FW dan memberikan manfaat yang besar untuk mahasiswa pasca sarjana. Sekian dari saya, mohon maaf atas kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Luar biasa sekali sambutannya, terima kasih. Sambutan berikutnya, sambutan pembina Himawifah kepada Bapak Dr. Insinyur Burhanuddin MM, dipersilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Kak Rahmat duluan. Wah, silakan. Baik, kami sangat mengapresiasi dan sangat senang dan memberikan salam wirausaha, salam entrepreneur kepada kita semua yang ada di ruangan Zoom ini. Dan saya punya keyakinan kalau anak-anak muda ini, anak-anak milenial, kemudian masuk kepada apa yang disebut dengan dunia wirausaha, maka kekurangan jumlah wirausaha kita itu dengan cepat bisa terpenuhi. Ada suatu banyak penelitian yang mengatakan bahwa jumlah wirausaha itu akan seiring dengan kemajuan suatu bangsa. Jadi di beberapa negara maju memang sudah bisa dibuktikan bahwa jumlah wirausahanya, proporsi jumlah wirausahanya terhadap jumlah populasinya itu jauh lebih tinggi dibandingkan di Indonesia. Nah, oleh karena itu memang tugas kita semua untuk memperbanyak jumlah wirausaha tadi. Dalam sebuah diskusi juga disebutkan bahwa pedagang yang jujur itu nanti ditempatkan setara dengan para ulama, para mujahid, para pejuang. Nah, pengertian entrepreneur yang di bahasa Indonesia kan menjadi wirausaha, kata wira di situ adalah setara dengan disebut dengan pahlawan atau pejuang. Nah, kata usaha di situ adalah pengertiannya adalah orang yang giat berusaha. Jadi walaupun nanti ada pemahaman bahwa usaha itu bisa disebut dengan bisnis, tapi kalau kita telusuri adalah kegiatan aktivitas, bisa kegiatan bisnis, bisa juga bukan bisnis, tetapi diterjemahkan sebagai pahlawan yang yang giat berusaha, istilahnya seperti itu. Jadi kalau dia berada di lembaga sosial dan dia punya jiwa kewirausahaan, maka kita kenal dengan namanya wirausaha sosial. Kalau kita berada di pertanian, maka kita sebut sebagai wirausahaan bidang pertanian. Dan banyak sekali profesi-profesi yang sukses itu di belakangnya ada karena nilai-nilai kewirausahaan yang ada dikembangkan di dalam dirinya.
Nah, termasuk kita sebagai mahasiswa yang kemudian mengklaim menjadi wirausaha tidak salah dan itu sangat tepat karena kita berada pada kelompok pendidikan yang memang mengembangkan ilmu-ilmu kewirausahaan. Yang ini dimulai oleh Pak Rahmat sekitar tahun 2000-an ya, setelah pada buku pertama dibuat oleh Pak Rahmat dan teman-teman itu adalah buku tentang kewirausahaan dan sistem agribisnis sekitar tahun 2002. Dan salah satunya ada tulisan Pak Rektor di situ. Jadi selamat berapat kerja bagi teman-teman wirausaha ini dan teruslah menjadi wirausahawan dimanapun berada dan sebagai profesi apapun dan ditularkan kepada yang lain dengan menggunakan yang disebut dengan growth mindset, dengan mindset yang tumbuh. Jadi tidak ada istilahnya bahwa tidak kreativitas yang kemudian selesai gitu. Jadi seorang wirausaha itu dimanapun dia berada selalu menyukai adanya kreasi-kreasi baru dan menyukai perubahan. Jadi jangan takut karena rumusnya menjadi wirausaha itu adalah melupakan masa lalu, melupakan saat ini, dan fokus ke depan. Karena hanya dengan fokus ke depan kita bisa mencapai impian-impian kita untuk menjadikan bangsa ini menjadi bangsa maju. Terima kasih. Itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas sambutannya, sangat luar biasa sekali ya, seperti sebagai cambuk gitu untuk kita semua. Sambutan selanjutnya yaitu sambutan pembina Hima-Wipa kepada Bapak Dr. Insinyur Rahmat Pambudi MS sekaligus membuka acara rapat kerja Hima-Wipa. Kepada Bapak kami persilakan. Terima kasih Mbak Ana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan saya hormati Pak Burhanuddin Rabbani, Pak Iwan Parala sebagai Ketua Umum Hima-Wipa, Himpunan Mahasiswa Pascasarjana, dan khusus kepada Muhammad Kamil yang baru saja dilantik menjadi Ketua Umum. Saya ucapkan selamat dan juga selamat bekerja. Dan juga tadi ada Ketua Bogor Science Club. Terima kasih juga sudah ikut bergabung. Mbak Ana sebagai moderator dan juga pimpinan sidang juga terima kasih. Dan khususnya kepada rekan-rekan anggota Himpunan Mahasiswa Pascasarjana yang bergabung di dalam kelompok wirausaha. Jadi dulu Pak Burhan memang pernah menjadi mahasiswa kita, murid saya, tapi murid sangat senior, sekarang jadi guru saya, jadi sudah pas kalau Pak Burhan memberi sambutan gitu. Saya ingin singkat saja. Kami dulu berwirausaha tidak pakai ilmu. Jadi ibaratnya tidak bisa berenang tapi nyebur saja di kolam. Jadi Anda bisa bayangkan tidak bisa berenang, tidak punya ilmu berenang, nyebur di kolam. Kalau selamat bisa muncul, kalau tidak selamat ya tenggelam di dasar kolam. Syukur kolamnya pendek jadi kita bisa menggapai-gapai. Yang ingin saya sampaikan di sini adalah sekarang ilmu kewirausahaan itu sudah berkembang sekali. Apa yang disampaikan Pak Burhan itu adalah mengenai ilmu-ilmu kewirausahaan, cara-cara berwirausaha sampai pada akhirnya bisa membentuk wirausaha yang sangat mumpuni begitu. Jadi saya senang sekali kalau yang disampaikan Ketua Umum tadi adalah membangun jiwa wirausaha. Jadi jiwa wirausaha bisa dipelajari, menjadi wirausaha juga bisa dipelajari. Jiwa wirausaha dan menjadi wirausaha sudah ada ilmunya. Bahkan ilmu itu sudah sejak lama begitu ya. Hanya saja ilmu itu berserakan dan tidak dikumpulkan. Alhamdulillah di negara-negara yang semakin maju, semakin berkembang, itu ilmu itu dikumpulkan menjadi ilmu kewirausahaan. Padahal seperti yang disampaikan Pak Burhan tadi,
kewirausahaan itu sudah ada sejak lama. Ini saya ada contoh buku yang menarik ya. Ini bisa dibaca nggak ya? Cara dagang Bisa, Bapak. Untuk para entrepreneur. Ya. Ini apa yang disampaikan Saudara Muhammad Kamil tadi bagus sekali. Jiwa wirausaha. Jadi kalau kalian tidak mau berpraktek menjadi wirausaha, tidak apa-apa. Karena memang tidak semua orang ingin jadi wirausaha. Apa itu jiwa wirausaha? Jiwa wirausaha itu adalah bekerja keras, bekerja cerdas, bekerja ikhlas, bekerja jujur, ya kan? Ulet, tidak patah semangat. Nah, itu semua adalah cara-cara orang untuk mencapai kemajuan dengan cara yang benar, gitu ya. Jadi kalau orang mau maju ya harus bekerja keras. Tidak cukup bekerja keras, harus bekerja cerdas. Tidak cukup bekerja keras dan cerdas, harus ikhlas juga. Harus mencintai pekerjaannya. Nah, cara-cara ini adalah cara-cara wirausaha juga. Tapi tidak semua orang menjadi wirausaha. Tidak semua orang ingin jadi wirausaha. Kalau tidak ingin jadi wirausaha, jiwanya saja, jiwa wirausaha. Nah, kan pemimpin itu tidak semuanya wirausaha. Bupati tidak selamanya wirausaha. Gubernur tidak selamanya wirausaha. Menteri bukan wirausaha. Jenderal bukan wirausaha. Tapi jiwa-jiwa itu selamanya akan ada. Jadi tolong nanti kalau nanti kalian mempelajari atau bergabung di himpunan mahasiswa wirausaha, jadilah ini kesempatan sekaligus untuk berlatih menjadi wirausaha atau memahami jiwa wirausaha itu sendiri. Jadi saya senang sekali kalian sudah makin banyak yang bergabung, makin banyak yang ikut berkembang, dan makin banyak yang nantinya menjadi wirausaha baru yang diharapkan oleh Pak Burhan tadi. Dan Pak Burhan benar bahwa wirausaha ke depan itu makin mudah dan makin kaya juga begitu ya. Jadi saya terus terang begini, Pak Burhan. Saya sekarang belajar sama teman-teman kalian yang usianya lebih muda, jauh lebih muda dari saya, tapi kecerdasannya, kepintarannya itu jauh sekali. Dan cara mencari uangnya juga sudah sampai pada taraf di luar kemampuan saya berpikir lagi. Dan jadi saya belajar dari mereka. Nah, apa salahnya nanti saya belajar dari Muhammad Kamil, saya belajar dari Ana Fitria, saya belajar dari Nanang Sahara, saya belajar dari Iwan Parala, begitu ya. Ini sekarang ilmu kita sudah sangat luas, yang tidak bisa diselesaikan oleh satu orang per orang. Ilmu harus digabung. Nah, ini kesempatan kita untuk berkolaborasi, kesempatan kita untuk bekerja sama, kesempatan kita untuk membangun jiwa kebersamaan. Nah, ke depan, kewirausahaan itu adalah kewirausahaan kebersamaan. Jadi jangan coba-coba bekerja sendiri. Kalau bekerja sendiri, kalian nanti bikin warung saja. Warung juga wirausaha, ya kan? Benar nggak, Kamil? Bikin warung juga wirausaha. Betul, Pak, betul. Betul kan? Nah, tapi mau kamu jadi warung atau kamu mau Indomaret yang lebih besar, atau kamu mau jadi Alfa, atau mau kamu bikin Carrefour. Nah, apa bisa Carrefour kerja sendiri? Nggak bisa. Tapi kalau warung bisa. Warung itu jualan sendiri, beli sendiri, ya kan? Dilayani sendiri. Semua serba sendiri. Itu juga wirausaha. Nah, sekarang tinggal pilihan. Saya tidak ingin berlama-lama, saya hanya ingin memberi contoh saja bahwa ini kesempatan kalian untuk berkembang, dan inilah kesempatan yang muda-muda untuk jauh lebih hebat daripada kami yang sudah senior, gitu ya. Nah, saya ingin memberi gambaran sedikit lagi bahwa pada masa lalu itu kesempatan terbuka, sangat terbuka. Tetapi coba perhatikan. Persaingan sedikit, tapi coba lihat lagi, ya kan? Persaingan sedikit, kesempatan terbuka, semua orang bisa maju, tetapi jumlah orang kaya tidak sebanyak sekarang. Sekarang persaingan begitu ketat, kesempatan begitu terbatas, seolah-olah
semua tidak ada tempat buat berkembang. Tetapi kenapa jumlah orang kaya makin banyak? Dan kenapa jumlah orang kaya dan berhasil makin mudah? Nah, ini pertanyaan yang sampai sekarang juga masih menjadi pertanyaan saya. Nanti Muhammad Kamil dan kawan-kawan cobalah membangun usaha sendiri, membangun pemikiran sendiri, mengembangkan ide-ide sendiri untuk membangun Indonesia yang kita cintai ini. Ya, saya ada kesempatan untuk diskusi sama-sama. Nanti kalau ada waktu lagi kita diskusi. Sekarang kalian bikinlah program yang baik. Program yang baik adalah program yang bisa menghasilkan kesempatan bagi anggotanya untuk berkembang bersama-sama. Apakah nanti menjadi wirausaha atau memiliki jiwa wirausaha, itu menjadi keinginan bersama. Jadi kembali kepada rekan-rekan Himpunan Mahasiswa Wirausaha Pasca Sarjana, selamat berapat kerja. Insya Allah apa yang kalian lakukan menjadi amal ibadah, dan insya Allah apa yang kalian lakukan bermanfaat bukan hanya untuk mahasiswa, tapi juga bermanfaat untuk IPB dan bermanfaat untuk masyarakat dan bermanfaat untuk bangsa dan negara Indonesia. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, rapat kerja Himpunan Mahasiswa Wirausaha Pasca Sarjana IPB kita buka. Terima kasih ya. Alhamdulillah, terima kasih Pak. Gitu ya, cukup ya. Iya Pak. Kurang dan ada salah-salah, mohon maaf. Terima kasih Pak sambutannya. Acara selanjutnya yaitu sesi foto bersama. Kepada operator dipersilakan untuk memimpin pengambilan dokumentasi. Mohon yang belum on cam kamera bisa on cam terlebih dahulu. Di sana, di sana. Siapa ya? Oke, apakah tim panitia sudah siap? Siapa yang on cam? Siapa yang screenshot? Oke. Baik, akan dihitung ya. 1, 2, 3. Slide 2 ya, teman-teman. 1, 2, 3. Terima kasih. Acara selanjutnya yaitu pembacaan doa yang akan dipimpin langsung oleh Saudara Zubaidi Bahtiar SPD. Kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. Bapak Ibu yang terhormat, rekan-rekan sekalian yang saya hormati, izinkan saya memimpin doa dengan cara Islam. Bapak Ibu hadirin sekalian mohon berkenan untuk menyesuaikan sesuai dengan keyakinan masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi na'mahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azim sultanik. Ya Allah, ya Tuhan kami, segala puji untuk-Mu, pemelihara alam semesta. Segala puji atas karunia dan kenikmatan yang Engkau limpahkan kepada kami. Segala puji atas keagungan-Mu, segala puji atas kemuliaan-Mu dan kekuasaan-Mu. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Malik, ya Kudus, kami agungkan nama-Mu karena hanya Engkau-lah Tuhan kami. Hanya kepadamu kami bersujud, hanya kepadamu kami bersyukur, dan hanya kepadamu kami memanjatkan doa. Ya Rahman, Ya Rahim, hanya kepadamu kami menyembah, dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Amin. Ya Rabbana, hari ini kami berkumpul di sini dalam kegiatan rapat kerja Himpunan Mahasiswa Wirausaha Pasca Sarjana 2021
berdiskusi, mengurai fikir untuk memberikan sumbangsih terbaik kami bagi bangsa ini. Karenanya ya Allah, lancarkanlah acara kami, berkahilah, penuhilah pertemuan ini dengan kebaikan dari awal hingga akhir nanti. Bukalah pikiran kami untuk menerima segala ilmu yang baik dan berikanlah kepada kami ide-ide cemerlang untuk membangun peradaban bangsa ini. Ya Allah yang maha mengetahui yang gaib, bimbinglah kami dengan hidayah-Mu, berkahilah kami selalu dengan takdir-Mu, dan jadikanlah hati kami selalu ridho dengan pemberian-Mu. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Tuhanku, lapangkanlah dadaku dan lancarkanlah serta mudahkanlah urusanku. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jatinabah. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami bahwa yang benar adalah benar dan berikanlah kepada kami kekuatan dan kemampuan untuk menjalankannya, serta tunjukkan bahwa yang salah adalah yang salah dan berikan kami kekuatan dan kemampuan untuk meninggalkannya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah ya Tuhan kami, limpahkanlah kepada kami kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Dan hindarkan kami dari azab api neraka-Mu. Wa sallallahu ala Muhammad wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan. Demikianlah acara opening seremoni rapat kerja Himpunan Mahasiswa Wirausaha Pasca Sarjana. Kepada tamu undangan yang telah hadir, kami ucapkan terima kasih. Terima kasih Bapak Rahmat, Bapak Hamidin, teman-teman LK dari Forum Mahasiswa Pasca Sarjana, Himpas, dan BSC yang telah sempat hadir. Dan semua diperkenankan meninggalkan Zoom meeting apabila telah ada agenda lain. Terima kasih. Terima kasih. Minta izin ya, minta izin. Baik Bapak, terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih. Ya. Terima kasih Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Rahmat. Terima kasih Pak Burhan. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya, Kang Iwan, Mbak Lesta, terima kasih. Baik Bapak, terima kasih Bapak. Terima kasih ya, Mas Ubaidi, doanya bagus sekali. Insya Allah, mudah-mudahan berkah Bapak. Amin. Pak Burhan, aku Ya, Pak. duluan. Saya duluan Baik ya. Pak, kasih Pak. Pak Burhan temenin dikit bentar. Iya sampai jam 9 Pak. Ya, makasih ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada yang mau meneliti Kasafa ya, yang belum punya topik penelitian Kasafa, PPB ini ada kerjasama dengan LPP mengembangkan Kasafa dari mulai sampai ke hilir. Masya Allah. Jadi silahkan kalau memang ada yang tertarik ya bisa ke saya nanti atau kalau dari Fakultas bisa ke Profesor Selamat, kalau dari FEM bisa ke Profesor Nunung, kemudian kalau dari Fakultas bisa ke Profesor Santosa. Jadi bisa ininya. Baik Bapak, terima kasih informasinya. Mohon maaf Bapak, mau bertanya sedikit Bapak. Silakan Mas. Untuk yang topik tadi untuk di bidang bioteknologi kira-kira itu masuk nggak Pak? Di bidang bioteknologi Mas? Iya Pak, benar Pak. Rasanya Mas, karena kan nanti penelitian kami itu akan sampai kepada tepung komposit dan beras analog. Nah, salah satunya juga ingin buat tepung Kasafa itu menjadi lebih kaya.
dengan dengan istilahnya itu dikasih protein lain dari sumber lain gitu. Nah, itu mungkin masuk di situ kali. Mas Subi dari Fateta ya? Dari multidisipliner Pak, bioteknologi. Oh, bagus juga itu. Kalau Berarti ke biofuelnya juga bisa ya, riset ke biofuel. Yang Saya pasti boleh tanya, tahun ini, boleh tanya dikit nggak sebelum saya pergi, Bro? ya Pak. Itu Silakan Pak. bioteknologinya apa ya, Mas Subaidi ya? maaf Bapak, Bioteknologinya bidang yang apa ini ya, bioteknologi? bioteknologi umum Pak. Terus kalau rencana penelitianmu apa? Apa rencana Saya belum penelitiannya? menemukan topik sih Pak. Oh, oke. Sejauh ini Yaudah, kalau nanti udah punya topik kasih ke Pak Burhan aja, saya juga pengen tahu. Nah, jadi Pak Burhan, baik Bapak. terima kasih. Pak sekalian, Pak sebelum sekalian kan dengan yang Agrinas sudah ketemu Pak kemarin untuk menindaklanjuti yang Kasava itu. Oh iya bagus. Nanti langsung sama Pak ini juga, sama Pak Profesor Ahmad Subagio. Baik Pak. Ya gitu Pak Burhan ya. Makasih ya. Makasih, saya duluan. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Rahmat. Mas Zubaidi, kalau memang itu kita tahun ini memang ada yang nanam nih singkongnya. Jadi kalau mau jadi kayak biofuel gitu silahkan. Kalau mau riset di situ. Kalau mau teknologi lain ya menggunakan bahan baku Kasava juga sangat welcome kita. Dan bagi teman-teman yang di FEM atau SB tentang kelembagaannya tentang apa juga bisa ya, juga sangat memungkinkan. Nanti kita bisa diskusi lebih jauh lah. Jadi silahkan dilanjut ya Mbak Ana atau Mas Kamil. Saya standby saja mendengarkan. Nanti saya jam 9 izin karena ada bimbingan skripsi. Baik Pak Burhan, terima kasih. Mungkin sebelum Mbak Ana mulai, di sini ada para demisioner ya, Bang Brian Guntur, selamat datang Bang. Terima kasih atas kehadirannya. Terus mungkin saya juga belum mengenal semua demisioner, belum tersebut. Selamat datang para demisioner di acara rapat kerja Himawipah. Terima kasih atas kehadirannya. Silakan Mbak Ana. Baik, terima kasih. Rekan-rekan sekalian, kita akan break time dulu 5 menit sebelum masuki rapat inti, yaitu rapat kerja. Jadi, teman-teman bisa mempersiapkan untuk presentasinya nanti dari masing-masing departemen. Seperti itu. Berarti nanti masuk mulai lagi pukul 8.59 atau jam 9. Terima kasih. Baik, saya izin live ya untuk semuanya. Baik Pak Burhan, baik. Mas Kamil dan tim semua pengurus Himawipah dan forum wacana juga terima kasih. Kemudian teman-teman yang ada di Zoom ini terima kasih. Kalau mau diskusi ke depan silahkan ya. Kalau di kampus ada sesuatu yang dibutuhkan, terutama tempat-tempat, ya silahkan nanti. Kalau memang ada penginapan, kita punya sekarang dua penginapan ya di Wisma Amarilis dan Wisma Lenhuis kalau di kampus.
Kemudian kalau membutuhkan semacam apa ya, merchandise gitu, kita juga punya namanya Botani Merchandise. Atau membutuhkan sesuatu yang produk IPB, itu bisa langsung di Tokopedia ataupun di Shopee. Itu namanya IPB Shop Official. IPB Shop Official, di situ sudah semua produk-produk, termasuk produk-produk inovasi dari IPB, itu seperti tepung jagung, tepung kemudian tepung-tepungan lah, itu juga ada. Nah, itu bagian dari promosi IPB lah, produk-produk IPB silahkan juga bisa. Jadi IPB Shop Official. Baik Pak Burhan, terima kasih. Mungkin teman-teman nanti bantu untuk dipromosikan produk-produk tersebut, sekaligus bisa memperkenalkan IPB. Bahwasanya IPB juga punya produk yang luar biasa ya Pak ya. Ya. Oke. Baik, terima kasih Mas Kamil. Sama-sama Pak Burhan. Ya. Baik teman-teman, break time-nya telah selesai. Jadi tibalah kita di acara inti rapat kerja Himawita yang akan dimoderatori langsung oleh ketua kita, Bapak Muhammad Kamil SP. Kepada Bapak dipersilakan.
Baik, terima kasih Mbak Nana atas waktunya. Baik, karena tadi saya tutup, saya buka lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Selamat pagi, semoga tetap semangat ya teman-teman. Tuh, khususnya para presenter nih yang akan mempresentasikan program kerjanya, program kerja luar biasanya, terutama kepada seluruh anggota Himawipa. Dan di sini juga masih stay ada Pak Rahmat juga, dan juga ada alumni dari Divisioner juga. Insya Allah luar biasa ya. Gitu. Oke, sebelum saya mulai kegiatan kita untuk mempresentasikan program kerja dari masing-masing bagian, saya akan mempresentasi terlebih dahulu. Apakah para presenter sudah ready? Oke, saya presentasi mulai dari BPH terlebih dahulu. Oke, Sekretaris Umum Mbak Dinda, apakah sudah di tempat? Oke, saya lanjut ke Mbak Warni terlebih dahulu selaku Bendahara Umum. Halo Mbak Warni. Ya, halo Kamil. Here. Oke, bisa on cam? Iya, dikondisikan. Oke, sudah siap ya Mbak ya? Halo Mbak Warni. Siap Kamil, siap. Oke, siap. Oke. Selanjutnya saya presentasi terlebih dahulu untuk Pak Departemen, dimulai dari Departemen Pengembangan Sumber Daya Mahasiswa. Di sini ada Mbak Hima. Halo Mbak Hima. Halo. Oke, sudah siap ya Mbak ya? Insya Allah. Siap, terima kasih. Selanjutnya dari Departemen Produksi dan Pemasaran yang akan diwakilkan oleh Mbak Rinda dari Sekretaris Departemen. Halo Mbak Rinda. Halo, selamat pagi. Oke, selamat pagi Mbak Rinda. Wah, luar biasa semangat sekali nih. Sudah siap Mbak? Insya Allah. Ya, terima kasih. Mbak Rin. Oke. Selanjutnya dari Departemen Multimedia dan Informasi. Halo, selamat pagi. Oke, Mas Anang. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Siap Mas? Siap, insya Allah. Oke, terima kasih Mas Anang. Oke, semua presenter sudah siap. Oke, saya akan menjelaskan terlebih dahulu bagaimana teknisnya. Sederhana saja teman-teman, nanti dimulai dari BPH terlebih dahulu, baru dilanjutkan oleh departemen, di mana nanti sebelum departemen presentasi, setelah BPH presentasi akan ada tanggapan, baik itu berupa pertanyaan ataupun saran dari seluruh audiens, dipersilahkan seperti itu. Baru nanti dilanjutkan departemen, dan di setiap departemen akan ada jeda untuk tanggapan dari para audiens. Oke, karena ini udah waktunya jam 9:03, kita langsung mulai aja. Dari yang pertama akan disampaikan oleh presenter kita Mbak Dinda. Halo Mbak Dinda. Oke, suaranya. Halo. Oke, sudah terdengar suaranya dengan baik. Bahannya sudah siap ya Mbak ya? Insya Allah siap. Oke. Baik Mbak Dinda, dari sekarang saya kasih waktu 10 menit untuk menyampaikan bahannya. Bisa dimulai dari sekarang. Silakan Mbak Dinda. Oke, terima kasih sebelumnya kepada saudara Kamil. Saya izin share screen-nya. Sudah terlihat? Sudah terlihat. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya, terima kasih saya ucapkan kepada seluruh panitia pelaksana pada kegiatan hari ini yang sudah bekerja keras mempersiapkan hingga acara ini berjalan dengan baik. Selain itu, terima kasih juga kepada seluruh pengurus maupun alumni yang setelah hadir pada rapat kerja kita pada pagi hari ini. Baiklah, sebelum saya memulai melaporkan tugas dan program kerja dari Sekretaris Umum, untuk itu perkenalkan, adapun badan pengurus harian di Himawipa itu sendiri, ada Ketua Muhammad Kamil, Sekretaris saya sendiri, Dinda Trilestari, kemudian untuk bendaharanya ada Mbak Syamsuwarni. Oke. Adapun rencana program kerja kita hari ini terdiri atas 4, ada SOP, administrasi dan kesekretariatan,
makrab pengurus, makrab alumni, evaluasi proker, dan keaktifan anggota. Untuk yang pertama, SOP administrasi dan kesekretariatan, yaitu mengelola dan mengarsipkan surat masuk dan surat keluar, kemudian mengarsipkan dan menginfokan hasil kegiatan rapat pengurus, membuat daftar, inventaris, aset, dan pengadaan inventaris yang dibutuhkan. Nah, tujuan dari SOP administrasi dan kesekretariatan ini untuk dokumentasi dan arsip tugas administrasi pengurus Himawipah dan menjaga inventaris Himawipah. Adapun manfaatnya tentunya untuk dokumentasi dan arsip tersimpan dengan baik dan inventaris dapat lebih terjaga dan dapat digunakan di kepengurusan selanjutnya. Untuk waktu pelaksanaannya sepanjang waktu kepengurusan. Kemudian program yang kedua adalah makrab pengurus, di mana di sini membangun keakraban dengan membuat kegiatan yang dilakukan secara online maupun offline, tujuannya untuk mempererat tali persaudaraan antar pengurus. Jadi di makrab pengurus ini, insya Allah untuk online-nya nanti kita akan melaksanakan kegiatan melalui Zoom meeting, entah itu ada sebuah games atau sesi curhat bersama untuk mempererat persaudaraan. Nah, untuk offline-nya sendiri, insya Allah kita akan dilaksanakan di salah satu tempat liburan ya, kayak gitu, mungkin nginap bersama, kemudian ada beberapa kegiatan untuk mempererat persaudaraan, seperti itu. Nah, untuk pelaksanaannya dilaksanakan pada Juli atau Agustus, atau di akhir semester genap. Estimasi dananya sekitar 2 juta untuk pelaksanaan offline. Nah, program yang ketiga adalah makrab alumni atau pelaksanaan halal bihalal. Di sini tujuannya untuk membangun silaturahmi antar pengurus dengan alumni Himawipah sehingga terbentuk jejaring dan hubungan baik antar pengurus dengan alumni. Nah, waktu pelaksanaannya setelah Lebaran sekitar bulan Mei dan bulan September. Untuk estimasi biayanya mungkin penggunaan Zoom meeting atau biaya sewa Zoom meeting dengan besar 250.000. Nah, program yang keempat adalah evaluasi proker dan keaktifan anggota untuk mengevaluasi kegiatan dan keaktifan pengurus dan menghasilkan rumusan baru dalam kelanjutan proker ke depannya. Nah, manfaatnya di sini diharapkan terbentuknya perbaikan kelanjutan program yang lain, proker yang lainnya ke depannya. Nah, untuk waktunya itu setiap triwulan, yaitu pada bulan Mei, Agustus, dan Desember. Nah, jadi untuk sekretaris itu, masing-masing departemen juga memiliki sekretaris atau sekdev, kayak gitu. Nah, di sini ada beberapa aturan atau korespondensi dan dokumentasi, di mana korespondensi ini meliputi surat masuk, surat keluar, surat keputusan, surat ketetapan, surat keterangan atau rekomendasi, surat tugas, dan surat peringatan. Format baku surat keluar itu menggunakan Times New Roman, ukuran huruf 12, spasi 1. Mungkin nanti ini akan saya share secara langsung di grup Sekdev itu sendiri. Cuma ini sebagai pengingat saja ya. Nah, untuk format penomorannya, jadi untuk surat yang dikeluarkan pada departemen, dapat kita lihat bersama, itu ada nomor, kemudian jenis surat, nama departemen. Untuk departemen DMI, itu singkatannya DM aja, kemudian Propem PR, dan untuk PSDM PS. Nah, surat yang dikeluarkan panitia pada departemen tinggal ditambahkan nama kegiatan itu saja. Nah, jenis surat ada surat A untuk internal dan surat B untuk eksternal. Yang kedua itu dokumen terdiri dari presensi, notulensi, foto kegiatan, dan dokumen penting lainnya. Yang ketiga, seluruh dokumen didokumentasikan oleh sekretaris departemen maupun sekretaris kegiatan Himawipah. Adapun proposal dan LPJ kegiatan akan diupload atau masing-masing sekretaris departemen dan sekretaris kegiatan akan mengupload pada link yang sudah kita sediakan. Nah, untuk arsip itu sendiri, penyimpanan arsip administrasi maupun foto dapat di-upload melalui ipb.link./arsip Himawipah. Seperti itu. Jadi contohnya seperti ini, kami sudah menyediakan
draft atau folder masing-masing departemen. Kemudian di dalam masing-masing departemen itu terdiri dari folder foto-foto, LPJ, proposal, SPJ, dan surat-surat lainnya. Seperti itu. Nah, untuk peminjaman inventaris, jadi kita memiliki Sekretariat Himawipa di Jalan Cangkurawok nomor 1, Desa Babakan, Kecamatan Rabaga, Kabupaten Bogor, atau lebih tepatnya di belakang IPB. Kayak gitu. Nah, aturan untuk peminjaman barang, baik itu pengurus maupun non-pengurus, terlebih dahulu menghubungi Sekretaris Umum untuk mendapatkan izin meminjam barang. Bagi pihak non-pengurus itu diharuskan melampirkan surat peminjaman maksimal 3 hari sebelum peminjaman, seperti itu. Kemudian sekretaris mencatat barang apa yang dipinjam, oleh siapa, dan waktu peminjamannya kapan. Yang ketiga, pihak peminjam menjaga dan mengembalikan barang yang dipinjam seperti dalam keadaan semula. Dan yang terakhir, jika terjadi kerusakan pada barang dan alasannya tidak relevan, maka pihak peminjam wajib untuk mengganti atau memperbaiki barang tersebut. Mungkin cukup sekian dari sekretaris. Jika ada salah kata, mohon maafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembali warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ya, terima kasih. Mungkin untuk tanggapan dari audiens kepada Sekretaris Umum bisa di hold dulu, nanti bisa disampaikan setelah bendahara mempresentasikan bahannya. Persilakan kepada Mbak Wani. Ya, sudah siap? Sudah siap. Oke. 10 menit Mbak Wani. Baik, terima kasih Kamil. Ya. Bisa diinkan dulu. Izin share screen teman-teman. Ada tidak suara? Silakan, Mbak. Oke. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menyampaikan alur alur kegiatan pendanaan di Himawipa. Alur masuk uangnya seperti itu. Di sini adalah alur pendanaan kegiatan Keforum Wacana. Jadi setiap divisi yang ingin melakukan kegiatan itu akan membuat proposal seperti itu, di mana panitia mengajukan proposal kepada saya. Nanti saya akan memeriksa kelengkapan dari proposal itu seperti lembar pengesahan. Saya yang akan mengurusnya ke ketua Bapak Kamil seperti itu. Nah, setelah lengkap, panitia akan meneruskan ke sekretaris FW, di mana nanti di FW ini panitia yang akan langsung berkoordinasi ke FW saya akan menerimanya nanti lagi di SPJ. Sangat simpel sebenarnya. Jadi nanti dari panitia ke saya memberikan proposalnya. Habis itu dilanjutkan lagi menghubungi sekretaris FW, di mana FW nanti akan memproses pencairan dana. Kemarin saya udah ikut koordinasi, itu sekitar 60% ya Mbak, 60% dana cair sebelumnya, dan 7 hari setelah acara dilakukan harus setelah ada SPJ, surat pertanggungjawab 5 hari. 5 hari kerja. Nah, di mana alurnya juga hampir sama sepertinya dengan pengajuan proposal, di mana membuat SPJ. Nanti saya akan memberikan form, baik itu form pengajuan dana atau form SPJ, yang nantinya itu diberikan FW kepada kita, begitu. Seperti biasa, saya melakukan pengecekan, terus pemberian SPJ, dan diproses di bendahara FW, begitu. Untuk pengajuan proposal sponsorship hampir sama, akan tetapi di SPJ itu jika tidak diminta ya kita tidak perlu sampai membuat SPJ, begitu, karena sponsorship biasanya beberapa perusahaan memang sudah menyiapkan dana dan biasanya tidak memerlukan itu. Setahu saya seperti itu.
Dan selanjutnya itu ada kita rencananya mau mengadakan Himawipa berkurban nanti di Idul Adha. Rencananya jika dapat itu sapi, jika tidak kambing seperti itu. Nah, dana dari mana itu kita dapatkan dari sumbangan seikhlas dari seluruh anggota ataupun alumni dimisioner ya, ataupun dimisioner yang ingin menyumbang. Nah, jika dapat nanti kan kita laksanakan insya Allah, semoga Allah mudahkan. Terus kita ke kas Himawipa ini, saya garis bawahi ya, jika seluruh anggota setuju. Jika tidak setuju, maka tidak akan saya kerjakan. Di mana per bulan seluruh anggota akan saya mintai kas 10.000 per bulan, di mana kas ini nanti akan kita gunakan untuk jika ada kegiatan dananya belum cair, akan kita backup dari uang kas itu. Tetapi jika dana sudah cair, maka akan dikembalikan lagi seperti itu. Mungkin itu saja dari saya. Jika ada pertanyaan, saya persilakan. Dikembalikan kepada Kamil. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Mbak Warni atas presentasinya mengenai SOP keuangan. Dan juga tadi ada satu tambahan program kerja berupa Himawipa berkurban, dan juga ada kas Himawipa. Baik, untuk BPH dari Sekretaris Umum dan Bendahara Umum sudah tersampaikan kepada seluruh anggota pengurus. Dipersilakan bagi audiens jika ingin memberikan tanggapan. Untuk tanggapan sendiri mungkin saya batasi 3, baik dari pertanyaan ataupun saran nanti. Dipersilakan. Ya, baik. Saya ingin menanggapi sedikit ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kesempatannya. Saya di sini dari Departemen DMI ya, ingin menanggapi mungkin untuk kedua dari tadi dari presentasi dari Staris dan juga dari Bendahara. Mungkin saya lebih ke Bendahara dulu ya. Mungkin tadi tentang pengajuan dana terkait pelaksanaan kegiatan itu kan. Apakah memang untuk semua kegiatan harus melakukan pembuatan proposal seperti itu kan, mungkin apakah tidak bisa lebih dirikaskan seperti hanya pembuatan TOR aja itu kan, TOR seperti itu kan, lebih simpel dan bukan seperti itu kan. Mungkin yang satu itu, terus yang kedua untuk sekretaris ya, mungkin nanti bisa di-share-kan ya untuk semua tadi format-formatnya, format juga untuk penyuratan seperti itu kan, lebih ke status departemen atau bukan ke departemen seperti itu kan, seperti itu. Nah, saya mungkin lupa ya, mungkin tadi untuk semua kalau memang pengajuan dana itu ada ininya, ada harus ada formatnya seperti itu kan, memang seperti itu juga. Ada juga untuk format SPJ-nya seperti itu ataupun LPJ ya. Sekian dan terima kasih. Oke. Terima kasih atas tanggapan dari Mas Nanang. Di sini tanggapan berupa pertanyaan ya Mas Nanang ya. Dan juga ada saran tadi. Untuk pertanyaan disampaikan ke Bendahara, apakah tidak bisa disederhanakan berupa TOR saja untuk pengajuan seperti itu. Dan untuk mungkin itu dulu ya Mbak Yawarni ya, dipersilakan itu pertanyaan yang saya tangkap. Baik, terima kasih pertanyaannya Saudara Nanang. Jadi sebenarnya kalau saya pribadi, TOR dan proposal menurut saya itu ya, iya sih, TOR itu lebih simpel begitu. Tapi biasanya kalau kita mau mengajukan ke sponsorship, kayaknya TOR kurang begitu. Jadi mungkin nanti bisa akan kita kondisikan kemana kita akan mengajukan TOR atau proposal itu. Mungkin begitu ya, kalau dari saya. Jadi segampangnya kita lah begitu. Saya tidak mau mempersulit teman-teman begitu. Segampangnya dan senyamannya teman-teman. Begitu saja, saya kembalikan. Bagaimana Mas Nanang? Ya, mungkin kalau memang sifatnya kegiatan lebih besar ya, mungkin lebih ke bisa proposal ya, beda mungkin yang lebih ke kecil, yang kecil mungkin lebih ke internal kan, tidak memerlukan kita ada ini ya, sponsorship dan lain-lain seperti hal. Ya, terima kasih. Ya. Oke. Terima kasih atas tanggapan Mas Nanang dan jawaban dari Mbak Warni. Tadi dari Mas Nanang juga ada saran ya, seperti itu untuk seluruh SOP. Mungkin ini juga bisa diperhatikan oleh bendahara, tidak hanya sekretaris. Mungkin nanti bisa dijadikan satu gambar
dan bisa di-share di grup bagaimana alurnya dan seluruh bahan-bahan. Jika ada format seperti itu mungkin langsung dikoordinasikan dengan para sekretaris departemen. Seperti itu dari sekretaris. Mungkin itu saran dari Mas Nanang yang disampaikan. Oke, mungkin ada tanggapan lagi dari yang lain? Dipersilakan. Saya tambahan. Oke, silakan, Dinda. Oke, terima kasih. Jadi untuk format surat, LPJ, SPJ, semuanya nanti akan kita sebar ke grup inti seperti itu. Nanti untuk surat format-formatnya itu menyusul ya. Tapi sudah kami persiapkan. Terima kasih, Mas Nanang. Ya, kelupaan mungkin sedikit ya lagi tambahan, mohon maaf ya. Kita Ya, kan sekarang kan lebih ke online ya, sistem online gitu kan. Jadi lebih ke penggunaan Zoom kan lebih dibanyakan. Mungkin apakah memang dari Himawipha tidak ingin ataupun tidak akan lakukan itu kan pembelian akun Zoom untuk seperti itu kan. Jadi kita tidak perlu lagi menyewa untuk selanjutnya seperti itu kan. Mungkin tidak perlu yang banyak-banyak sampai 500 partisipan, bisa hanya partisipan saja seperti itu. Ya, terima kasih. Menanggapi kami. Izin menanggapi. Ya, oke. Terima kasih atas pertanyaan Mas Anang mengenai apakah kita tidak ingin punya Zoom sendiri ya, Zoom Pro seperti itu ya, yang unlimited. Mungkin Mbak Warni ingin menjawabnya, silakan. Sangat ingin. Jika memungkinkan akan kita beli. Melihat keuangan kita. Ya, dikondisikan seperti itu. Terima kasih. Saya kembalikan. Baik, terima kasih atas jawaban Mbak Warni dan juga tanggapan dari Mas Anang tadi. Oke, mungkin satu kali lagi ya teman-teman yang ingin menanggapi dari Sekretaris Umum dan Bendahara Umum. Mungkin ada yang belum jelas mengenai apa yang telah dipaparkan oleh Sekretaris, baik ataupun Bendahara seperti itu. Dipersilahkan. Oke, jika tidak ada, saya lanjutkan ke departemen seperti itu. Oke, baik. Sepertinya tidak ada ya tanggapan untuk Sekretaris dan Bendahara. Terima kasih. Saya lanjutkan pertama untuk ke Departemen Pengembangan Sumber Daya Mahasiswa. Halo Mbak Hima. Ya, halo. Oke. Mbak Hima tidak bisa open cam ya? Enggak, soalnya masih pagi banget. Iya. Oke. Sepertinya Mbak Hima ini teman-teman mungkin ada yang sebagian belum tahu, Mbak Hima ini adalah Ketua Departemen dari PSDM yang saat ini ada di negara lain ya Mbak Hima ya. Kalau nggak salah di Poland ya. Oke. Kalau boleh tahu sekarang jam berapa Mbak? Sekarang jam 3 lebih. Kurang. AM or PM Mbak? Pagi. Oh pagi, oke. Masya Allah, luar biasa. Terima kasih Mbak atas dedikasinya yang luar biasa untuk Himawipha. Oke, langsung saja ya Mbak Hima ya, dipersilakan untuk mempresentasikan bahannya dari SDM. Ini yang nge-share saya sendiri ya? Atau gimana? Boleh Mbak, atau mau dibantu share dari sini? Boleh deh. Oke, untuk operator SDM dibantu untuk share bahannya. Baik, Mbak Hima. Iya, udah ada filenya ya? Atau coba saya aja nggak apa-apa kalau emang. Iya, lebih baiknya dari Mbak Hima sendiri karena nanti Mbak Hima bisa mengestimasi waktunya sendiri. Oke. Oke. Terlihat? Sudah terlihat Mbak Hima, 10 menit dari sekarang ya Mbak Hima ya, dipersilakan. Oke, terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya yang teman-teman, Bapak dan Akang, Teteh, Mas, Mbak yang ada di Indonesia. Mohon izin untuk tidak menyalakan kamera gitu karena saya belum siap sebenarnya masih pagi. Jadi yang penting sayanya ada di sini gitu. Pada pagi hari ini saya akan mempresentasikan sedikit mengenai program kerja dari PSDM atau Pengembangan Sumber Daya Mahasiswa. Nah, di sini sebentar. Ini sudah terlihat ya? Sudah Mbak Hima? Jalan. Sudah. Bagus. Okay. Dan suaranya juga terdengar dengan bagus. Ya, jadi PSDM ini terdiri dari 2 lingkup, yaitu ada internal dan eksternal, di mana internal ini kami berkaitan dengan hal-hal yang berbasis kekeluargaan, yaitu di dalam pengurus Himawipha
Kemudian kalau eksternal ini adalah untuk mengembangkan jiwa wirausaha, baik kepemimpinan juga, baik itu mahasiswa maupun masyarakat umum. Jadi sifatnya lebih luas. Nah, kemudian secara garis besarnya ada 3 rencana program kerja di mana terdiri dari open recruitment, upgrading, dan juga webinar kewirausahaan. Untuk open recruitment sendiri, penanggung jawabnya saya dan Mbak Fatika, kemudian anggotanya kemarin ini adalah panitia teman-teman pengurus inti Himawipa. Kemudian untuk upgrading, penanggung jawabnya dan Mas Niko, lalu anggotanya ada Mbak Iva, Tika, dan Mas Yandi Moduto atau Yamoto. Kemudian untuk webinar kewirausahaan, penanggung jawabnya itu adalah Mas Akso Diana dan anggotanya adalah Mas Mardianto, Mas Indra Jaya, dan Mas Zubaidi. Nah, untuk open recruitment ini sebenarnya ya seperti pada umumnya suatu organisasi ketika ada ketika ada suatu periode pengurusan yang baru pasti dilakukan suatu seleksi di mana untuk mendapatkan calon pengurus Himawipa. Sehingga didapatkan sumber daya mahasiswa yang berkualitas dan layak untuk dijadikan sebagai pengurus Himawipa tahun 2021. Nah, program ini sudah berjalan yang mana sudah terjadi kemarin Januari hingga Februari 2021 dengan estimasi biaya 0 karena semua berbasis online atau dengan aplikasi Zoom. Kemudian untuk upgrading ini terdiri dari prarapat kerja dan rapat kerja, kemudian ada sharing session dan juga ada mentoring. Nah, di mana prarapat kerja ini sudah dilakukan, kemudian untuk rapat kerja ini dilakukan saat ini, yang tujuannya adalah untuk merumuskan dan mensosialisasikan program kerja yang akan dilakukan oleh masing-masing departemen maupun BPH selama satu periode kepengurusan ke depan. Kemudian untuk sharing session ini, bentuk acaranya ini adalah ya mengobrol santai saja, baik itu berbagi pengetahuan, skill maupun pengalaman antar pengurus Himawipa. Kemudian kalau mentoring ini adalah untuk pembinaan dari dan untuk pengurus Himawipa seputar dunia kewirausahaan. Jadi maksudnya kalau misalkan yang mentoring ini nanti ada beberapa pengurus Himawipa yang ditunjuk sebagai mentornya, di mana sudah berpengalaman dalam dunia wirausaha. Kemudian tujuannya tadi untuk rakor menentukan program kerja setiap departemen, kemudian untuk sharing session adalah menumbuhkan rasa kekeluargaan antar pengurus Himawipa. Lalu untuk mentornya ini menambah kompetensi pengurus khususnya dalam bidang kewirausahaan sehingga didapatkan manfaatnya. Diharapkan antar pengurus Himawipa ini semakin kompak dan juga kita dapat menciptakan ekosistem wirausaha yang lebih terasa gitu di dalam pengurus Himawipa. Kemudian program ini akan dilaksanakan untuk prarapat kerja dan rapat kerja kan sudah, kemudian sharing session itu ditargetkan 2 minggu sekali, kemudian untuk mentoring itu dilakukan sebulan sekali dengan estimasi biaya 0 karena semua aktivitas ini akan dilakukan secara online utamanya ya. Mungkin kalau memang suatu saat bisa dilakukan offline seperti yang tadi departemen apa, seperti yang programnya Dinda gitu, itu mungkin bisa saja dilakukan bersama-sama gitu secara offline. Jadi yang offline ini tidak termasuk dalam presentasi pada pagi hari ini. Kemudian yang terakhir yaitu webinar kewirausahaan karena PSDM itu juga berbasis untuk mengembangkan kompetensi atau sumber daya dari mahasiswa itu sendiri, maka kita perlu mengadakan webinar di mana webinar ini bersifat berkelanjutan dengan minimal 2 kali seputar kewirausahaan. Nah, ini tadi tujuannya lebih ke eksternal, jadi bukan hanya untuk mahasiswa, bukan hanya untuk pengurus, tetapi juga untuk masyarakat umum. Tujuannya untuk menumbuhkan jiwa kewirausahaan gitu, baik mahasiswa maupun umum. Dengan estimasi biaya 6 juta ini, targetnya adalah mengundang 3 pemateri minimal, yang mana memang pemateri-pemateri yang sudah sangat luar biasa, walaupun memang masih bentuknya online, cuman sekiranya kalau mengundang pemateri yang sudah berpengalaman di bidang wirausaha itu sangat membutuhkan biaya juga. Gitu. Nah, ini ada 2 topik minimum yang bisa ditargetkan. Yang pertama ini tentang design thinking seorang pengusaha, di mana tujuannya itu yang pertama untuk brainstorming nih, untuk motivasi jiwa entrepreneur agar tumbuh dalam setiap jiwa kita masing-masing. Kemudian yang kedua, kita juga bisa melihat dan menciptakan peluang bisnis di masa pandemi. Kemudian yang ketiga bisa terkait mengenai administrasi bisnis, baik itu seperti prosedur di BPOM gitu, kemudian atau di PIRT dan sebagainya.
Kemudian yang kedua, topik yang sangat menarik menurut kami itu adalah mengenal digital marketing gitu. Karena pada saat ini, pada saat pandemi, saya rasa sosial media ini sangat penting dalam memasarkan suatu produk ataupun jasa yang kita tawarkan gitu. Nah, kegiatannya pun masih berupa webinar karena masih pandemi ya, berupa webinar gitu seputar digital marketing baik itu pengenalan, tips and trick, kemudian digital marketingnya baik bisa sosial media itu Tokped lah atau Shopee, Instagram maupun tata cara misalkan mengambil dari sisi fotografi, teknik memoto produknya seperti itu. Pokoknya memang benar-benar pemasaran melalui dunia digital. Gitu. Kemudian ini udah selesai, ini ada ketua departemen saya sendiri, sekretaris Mbak Fatika, saya ulang lagi. Nah, anggotanya di sini ada teman-teman 8 orang dengan total PSDM ini ada 10 orang. Seperti itu. Terima kasih dari saya cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Hima, pemaparannya menurut saya sangat jelas ya teman-teman. Oke, sebelum lanjut ke departemen selanjutnya mungkin dari audiens ada tanggapan baik berupa pertanyaan ataupun saran, dipersilakan mungkin 3 seperti itu. Bang Brian ya. Oke, silakan Bang Brian, jika ada tanggapan dipersilakan. Jadi PSDM sekaligus ini saya ngasih saran saja, sekaligus saya juga izin pamit. Siap Bang. Saya menyaksikan dari awal, mudah-mudahan ini bisa menyemangati Pak